Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Stefania Wijaya dengan NIM B111220236 ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya telah berhasil menyelesaikan sebuah makalah dengan tema peradaban Islam di masa Umar bin Khattab. Nah, sholawat serta salam juga tidak lupa kita junjungan selalu kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam gitu ya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya makalah yang bertema tadi, temanya peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab ya. Oke, mungkin langsung aja. Pertama-tama dimulai dari yang namanya biografi dulu. Siapa sih Umar gitu ya, kita kepo ini. Jadi Umar bin Khattab itu lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, yang artinya 12 tahun lebih muda dari Rasulullah gitu. Nah, Umar ini termasuk dari keturunan Bani Su'adi atau Bani Adi ya, yang merupakan suku yang sangat terpandang pada masanya gitu. Dan ibunya bernama Hantamah binti Hasin dan ayahnya bernama Hattab bin Nufail Asims gitu. Dan untuk segi fisik, Umar ini memiliki postur tubuh yang tegap, kuat, tinggi ya. Dan mungkin kalau zaman sekarang adalah sispek, ya, keker itu. Dan Umar juga dikenal sebagai pandai berkelahi. Jadi siapapun musuh yang berhadapan dengan dia akan gemeteran ya, bertukuk lutut langsung ya. Ada juga yang mengatakan dia tuh ahli pedang juga itu. Dan dalam banyak hal Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif gitu. Dan apalagi Umar itu orangnya cerdas, sampai-sampai dia dijuluki sebagai Abu Faiz ya. Abu Faiz yang artinya orang yang memiliki kecerdasan gitu ya. Dan Umar juga dijuluki sebagai singa padang pasir itu. Wah, udah tercerminkan loh. Singa padang pasir itu artinya orang yang selalu menang kalau di saat perang itu. Kalau berkelahi dia menang gitu. Dan Umar juga sosok yang sangat tegas dan keras, sebagaimana Rasulullah bersabda, arhamu umayyi Abu Bakri ya, wa ashadu fi dinillahi Umar, yang artinya umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar itu. Nah, di sini dapat kita simpulkan ya, karakter ketegasan si Umar ini membawa dampak yang signifikan dalam sejarah perkembangan Islam gitu. Dan ngomong-ngomong nih, Umar itu dulunya suka minum alkohol loh. Bener. Ada yang mengatakan dia tuh suka minum anggur, tapi pada masa saat jahiliyah, belum ada Islam pada saat itu ya. Tapi setelah ia hijrah ke Muslim, ia sama sekali tidak menyentuh alkohol lagi gitu. Bahkan dia melarang keras umat Muslim atau umatnya itu meminum alkohol itu. Langsung dihukum dia. Oke, lanjut ke pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab ya. Dimulai dari pada musim panas tahun 364 Masehi, Abu Bakar menderita sakit dan akhirnya wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Jadi Abu Bakar ini sebelum dia wafat dia tuh berwasiat ya, supaya si Umar ini langsung menggantikan jabatannya sebagai khalifah, karena dia khawatir nantinya akan timbul yang namanya pertentangan di kalangan umat Islam yang mungkin dapat lebih parah daripada ketika Nabi wafat dahulu gitu. Jadi langsung deh itu dipilih si Umar gitu. Nah, tanpa pemilu, tanpa pemilihan apapun, si Umar ini langsung dibait oleh umat Muslim, dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi memimpin umat Islam ya, menuntun umat Islam gitu. Beliau dia diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau
634 Masehi gitu. Dan ini masa jabatannya kurang lebih 10 tahun, dari 634 sampai 644 Masehi gitu ya. Dan Umar ini diwasiatkan untuk memperluas daerah-daerahnya ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar, Umar diperintahkan untuk melanjutkan perang di Irak dan Syam dan bersikap lemah lembut agar berpegang teguh pada kebenaran pada masa kekhalifahannya gitu. Oke, mungkin lanjut ke sistem pemerintahan ya, atau kemajuan-kemajuan yang dicapai Umar bin Khattab. Nah, apa aja sih? Banyak banget ya. Kita ambil intinya aja. Umar bin Khattab ini meneruskan usaha Abu Bakar untuk meluaskan Islam. Ya. Jadi di bawah kepemimpinannya, Umar ini berhasil menyebarkan hingga ke beberapa wilayah. Ya, ada yang pertama ada Damaskus, Bizantium, Suriah, Mesir, dan Persia ini ya. Kemudian luasnya wilayah kekuasaannya ini, si Umar pun meniru tata negara dari Persia, mengadopsi gitu ya. Jadi dia tuh membagi menjadi beberapa provinsi pada saat itu, beberapa daerah provinsi. Salah satunya adalah Madinah ya, ada Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, itu adalah salah satu provinsi-provinsinya gitu. Dan Umar juga melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Nah, untuk segi infrastruktur, Umar juga merenovasi bangunan-bangunan masjid. Salah satunya Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah ya. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam ya. Umar juga pada saat itu dikenal sebagai gayanya yang sederhana. Ya, walaupun dia dijabatkan sebagai khalifah, dia orangnya tetap sederhana ya. Walaupun kemewahan bisa aja dia dapat kalau dia mau gitu. Lanjut ke perkembangan politik ya. Masa pemerintahan Umar ini 10 tahun menjabat sebagai khalifah itu tadi ya, antara 634 sampai 644 Masehi ya. Dan Umar ini merupakan orang yang sangat jujur dalam menata pemerintahannya ya. Dan pada pemerintahan ini beliau udah membagi beberapa lembaga-lembaga ya. Ada eksekutif ya, udah terbentuk ya. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif gitu. Dan Umar juga mengangkat beberapa hakim untuk bertugas gitu ya. Dan Umar ini udah memulai mendirikan sebuah penjara-penjara bagi mereka yang melanggar hukum ya. Jadi penjara udah ada pada waktu itu ya. Dan untuk lanjut ke perkembangan ekonomi ya. Oke, ketika Umar resmi menjadi khalifah ya, Umar mengumumkan kepada kaum muslimin, dan sumber pendapat negara Islam itu berasal dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berarti istilahnya apa ya? Dan dari masyarakat untuk masyarakat, mungkin gitu ya gitu. Dan yang pertama ada dari zakat ya. Zakat udah tau lah ya, semua orang wajib zakat. Yang kedua ada usur atau bea cukai ya. Dan nilai pajak jual beli yang berlaku pada saat itu yakni sebesar 1/10 dari harga barang atau satu dirham untuk satu kali transaksi gitu ya. Dan yang ketiga ada jizyah, merupakan pungutan yang dibayarkan oleh penduduk non muslim yang hidup di daerah yang dikuasai orang-orang Islam sebagai bentuk perlindungan di diri mereka gitu. Yang keempat ada haraj, yakni pungutan yang berlaku pada tanah yang pemiliknya bukan seorang muslim. Dengan kata lain, pemilik tanah tersebut milik non muslim tapi ditempati oleh muslim gitu. Nah, itu diperintahkan untuk ngasih pungutan gitu sebagai kehidupan. Oke. Dan adapun perkembangan
pengetahuan di masa Umar bin Khattab. Dan Umar ini orangnya suka mendidik ya. Dia mendidik di kalangan-kalangan pelosok-pelosok ya, seperti di pasar ya, di masjid-masjid. Dia membagikan syariah Islam pada waktu itu gitu. Dan Umar juga mengangkat guru-guru untuk ditugaskan mengajar di daerah-daerah yang udah dikuasai. Ya, salah satunya provinsi tadi, ada Mesir ya, ada Persia dan lain sebagainya. Dan ada salah satu mata pelajaran yang sangat penting di sana, yaitu mempelajari bahasa asing ya. Karena kalau nggak mempelajari bahasa asing itu susah untuk berkomunikasi antar sesama wilayah gitu. Karena kan kekuasaan Umar bin Khattab ini udah di luar Jazirah Arab. Jadi penting bagi umatnya untuk yang namanya mempelajari selain bahasa Arab lah gitu. Ada Persia gitu kan. Jadi bahasa asing sangat penting pada waktu itu ya. Gitu. Dan ini yang merupakan momen yang paling penting bagi umat Islam, yaitu penetapan kalender Islam. Ini terjadi pada saat Umar menjadi khalifah, yaitu bertepatan dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Nah, ini dijadikan Umar sebagai momentum untuk penetapan kalender 1 Hijriah ya. Dan salah satu alasannya adalah ketika Umar mendapat surat dari panglima perangnya atau prajuritnya, dia tuh suratnya tuh nggak ada tahunnya, jadi hanya ada tanggal dan bulan, nggak ada tahunnya. Nah, Umar langsung berpikir, langsung membuatkan tahun gitu. Nah, tahunnya ini bertepatan dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah gitu. Oke, mungkin kurang lebihnya gitu. Dan untuk kesimpulan, kita bisa menjadikan si Umar ini pedoman sebagai pemimpin hidup ya. Orangnya sangat jujur, bijaksana dan tegas ya. Dan yang paling penting adalah kita di sini diajarkan sebagai seorang pemimpin yang baik dan dapat dijadikan contoh oleh umatnya gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, karena ini juga saya sadar juga masih banyak kekurangan yang saya hadapi kali ini. Kurang lebihnya gitu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.